Kita ketahui bersama Presiden Prabowo Subianto telah selesai melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Dari beberapa yang dia kunjungi, mendapat banyak hasil yang tak main-main, dan membuat negara tetangga lain disebut iri, karena ketinggalan jauh. Kunjungan luar negeri Prabowo itu pun membuahkan sejumlah kesepakatan di bidang ekonomi. Di China, kunjungan Prabowo menghasilkan dua kesepakatan cukup penting seperti investasi senilai 10,07 miliar dolar atau setara dengan 157 triliun rupiah dan bantuan dana China untuk program makan bergizi gratis. Investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman antara perusahaan Indonesia dan China. Selain itu, kunjungan Prabowo juga menghasilkan komitmen pemerintah China untuk mendukung pendanaan program MBG. Dukungan pembiayaan itu disampaikan saat Prabowo menemui Presiden China, Xi Jinping. Di AS, kunjungan Prabowo menghasilkan tiga kesepakatan cukup penting yakni komitmen AS dukung ketahanan pangan Indonesia, percepatan transisi energi bersih melalui kemitraan transisi energi yang adil dan pengembangan rantai pasok mineral. AS berkomitmen untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia melalui pertanian berkelanjutan. Komitmen itu disepakati dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden AS, Joe Biden. Tak hanya China dan AS, Prabowo juga berkunjung ke Peru. Kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dalam 6 bulan ke depan. Pokok pengaturan umum dalam CEPA meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Pelaku usaha Indonesia dengan Brasil menyepakati kerjasama di berbagai sektor senilai 2,8 miliar atau sekitar 44,4 triliun rupiah. Kerjasama tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo di sela-sela kunjungan kenegaraan di Brasil. Di Inggris, Prabowo berhasil membawa oleh-oleh investasi senilai 8,5 miliar atau sekitar 135,15 triliun rupiah. Komitmen investasi itu dinyatakan oleh sejumlah pemimpin perusahaan Inggris saat bertemu Prabowo di CEO Roundtable Forum di London. Mereka berniat investasi di beberapa bidang, seperti transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kurang 1 bulan menjabat, saya sudah dihormati. Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati. Dan dalam forum ekonomi tersebut, kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang. Jangan terlalu sering tepuk tangan. Kampanye sudah selesai. Jadi saudara-saudara, benar, ini serius. Saya tuh merasa sampai karena mereka begitu melihat ke Indonesia, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika, semua sekarang minta diundang ke Indonesia. Bulan Januari, Presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari, Presiden Kongo, Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, temannya Pak Luhut, minta ke sini. Begitu Pak, pemimpin Tanzania, dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil. Apa poin saya? Poin saya adalah kita harus bersyukur bahwa pengendalian ekonomi kita harus diakui selama ini cukup prudent, cukup bijak, cukup tertib, dan cukup aman. Saudara sekalian, kita perlu bangga, negara kita negara developing, negara yang sedang membangun. Jumlah penduduk keempat terbesar di dunia,
luas wilayah sangat luas, dengan segala macam masalah, suku-suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Kita dapat membawa bangsa kita sampai ke sekarang. Inflasi yang sangat rendah, pertumbuhan di atas rata-rata dunia. Saya bangga kenapa? Tiap saya keliling, sejak saya Menteri Pertahanan, kita disegani kenapa? Negara sebesar kita, negara yang sedang membangun, kita terkenal tidak pernah default. Banyak negara yang seperti kita, defaultnya ada yang 5 kali, 10 kali, ada yang 13 kali default. Negara yang termasuk industri yang maju, teknologi yang maju, inflasinya pun di atas 60%.